tiba-tiba nggak keluar hasil. Kalian merasa nggak ada lagi yang salah. Berarti apa? Berarti kalian disuruh dosennya mengubah ini menjadi nama tulangnya. Mana tahu ada dosen yang rubrik kali. Jadi rubrik kali itu ngerti apa? Selain yang di rubrik salah katanya. Padahal karena dia nggak tahu aja ada regiografi. Maksudnya dia lupa, itu bukan nggak tahu. Gitu. Jadi kalau kalian udah selengkap mungkin dan dia nggak ngasih info, sebut nama tulangnya. Ayo sama-sama lah kita hafal. Os humerus, os radius, os ulnar. Kan itu yang mungkin patah. Ada orang patah di sini, retak di sini ya kan. Os femur. Di sini kan ada dua, di depan tulang kering tibial, di belakang fibula. Kan cuma 6 yang dihafal. Tambah sih satu lagi, clavicle. Nah, inilah arm sling nanti sama figure of 8. Tiap banget ya. Ya kan? Regio cuma 6-nya dihafal. Tulang cuma 7-nya mau dihafal, ya kan? Kayaknya susah kali ya kan? Nah, sekarang misal kalau seandainya nggak keluar juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke interpretasi. Apa interpretasinya? Namanya tulangnya udah nggak tersambung lagi, berarti dijumpai diskontinuitas. D. Untuk interpretasi jangan selengkap diagnosa. Diskontinuitasnya cukup dibilang complete atau incomplete aja. Terus dibilang pada os mana, misal os radius di dextra. Bang, beda komplit sama incomplete apa bang? Komplit itu ini, garis patahannya itu lengkap. Kalau dia incomplete berarti garis patahannya setengah. Nah, ini namanya incomplete. Paham? Ini interpretasi. Jangan diagnosa seperti ini, diagnosa lebih banyak lagi. Oke. Nah, jadi diagnosanya gak abang teringat aja. Jadi ada satu yang paling berkesan. Dia anak 20, cowok deh. Dia mau cerita lah maksudnya. Anak 20 ini cowok, lumayan dekat lah sama abang. Jadi pulang OSCE, kenapa abang ketawa terus membayangkan ini? Karena lucu. Pulang dia OSCE, diteleponnya abang. Emang bisa OSCE semudah ini banget ya? Semester 6 nih ceritanya nih. Oh iya ya, abang bilang. Alhamdulillah lah kalau gitu, senang lah ya abang. Iya bang, semua diagnosa aku bener banget. PMPS aku lengkap bang, keluar nilainya E. Diteleponnya lagi abang menangis. Itu laki-laki deh, posisi bukan perempuan. Nah, emang bisa OSCE semudah ini? Senang lah hati awak. 2 hari kemudian, aduh aku banget. Apa nilai mau bilang? E. Diagnosa benar 4-4-nya. Bisa bang ajaklah dia ke Indatu sini kan, duduk. Coba ceritakan apa yang kau buat di dalam, mau bilang kan. Diceritakannya memang banyak kali kurangnya. Bang bilang, dia merasa betul diagnosa itu segala-galanya. Tapi PMPIS-nya dari 3 cuma 1 dikerjain. Penunjang, nih. Kenapa abang ingat lagi ketawa lagi? Pas kasus fraktur, sepanjang itu diagnosanya, dia cuma negain sampai terbuka tertutup. Tiba-tiba dia nelpon abang, dia bisa katanya. Nah kan lucu kan? Jadi, misal, kalau kalian mau menegakkan fraktur, itu harus selengkap mungkin. Dijumpai, ini dulu bilang. Ini harus paling depan deh, karena ini menentukan treatment. Treatment antara terbuka dengan tertutup itu berbeda. Dijumpai fraktur tertutup. Sorry deh. Sorry. Tertutup. Kayak ini dulu. Oke, kemudian tipenya komplit. Komplit ini tipe, jenisnya misalkan transversal, undisplaced, 1/3 proksimal, misalkan os radius dextra. Nah, sepanjang ini. Ada nggak kemungkinan kalian lupa? Pasti ada. Jadi ada kemungkinan nilai 3 jadi 2. Kan sayang. Sekarang mau jelasin. Tertutup terbuka. Tahu lah bedanya dari mana ya? Komplit dapat dari foto tadi ya. Oke. Sekarang ini transversal. Nah, ini ada tulang. Kalau dia 1, ini namanya transversal. Ini ada tulang. Patahnya 2. Berarti apa namanya? Oke, bagus.
Nah, ini ada tulang, patahnya miring. Ini ada tulang, patahannya miring tapi melingkar. Spiral. Ini ada tulang, patahannya lurus tapi retak. Bukan gini, bukan lurus. Apa? Komino. Nah, displace undisplace apa? Kalau tulang itu patah, ini displace atau undisplace? Undisplace pasti kan? Karena dia masih nyatu kan. Tapi kalau ada tulang patah satu dari sini, satu di sini, itu berarti namanya displace. Selengkap inilah dia. Jadi ada nggak kemungkinan? Ya, sekarang tata laksana. Tata laksana antara fraktur terbuka dan tertutup itu beda. Makanya yang paling sering keluar itu pasti tertutup. Ingat deh, kalau udah lama ikut les sama abang. Kalau dalam setiap abang menulis di papan tulis tidak ada R, berarti itu bukan di resep. Itu cukup dibilang. Jadi di kasus 3B dibilang, baik saya akan melakukan pemasangan infus, suka hati mau NaCl atau NL. Saya akan melakukan pemasangan oksigen, kemudian saya akan melakukan injeksi ketorolac intravena sebagai anti nyeri. Baru kalian bidai. Bidai ini biasanya dilakukan. Nah, kalau dia datang dengan fraktur terbuka, maka saya akan melakukan pemasangan infus, pemasangan oksigen, injeksikan anti nyeri ketorolac. Makanya dia terbuka. Berarti antibiotik, ceftriaxone, namanya dia terbuka. Berarti injeksi anti tetanus. Baru yang sulitnya apa coba kalau dia terbuka? Bersihkan luka. Bersihkan luka. Udah bersih lukanya, kok masih terbuka? Jahit lagi. Habis jahit lagi apa? Tutup. Habis tutup baru makanya keluar itu yang tertutup. Udah kalian tuh capek loh di sini. Udah panjang ini kan perjalanan. Tiba-tiba dikeluarin yang terbuka sama kampus. Nah, menghacking lagi lah di situ. Nggak kerjaan Nabi kali ya kan? Nah, Bang bilang bisa kita prediksi. Oke. Ada tips dari abang. Tips ini kalau ketahuan dosen agak bahaya. Jadi untuk bidai, iya kalau patahnya di tangan, kalau patahnya di kaki, kaki itu kan berat kan? Kalian bayangkan, kalian harus pasang bidai. Prinsip pasang bidai itu kayak mana? Harus 3 kan? Kalau patah tangan itu di sini, sama di bawah. Baru kalian balut-balut lah. Nggak ada polanya, balut-balut aja, ya kan? Yang penting jadi posisi anatomi ya, ini sama bawah. Iya kalau patah tangan, masih enak nggak angkat? Kalau patah kaki, udah kalian sendiri di situ, ngangkat kaki orang lagi, posisi lagi ini, pasti bidainya nggak rapi, betul ya? Abang udah pengalaman kalau abang kerjakan itu sendiri sesak dibuatnya. Jadi pandai-pandai bilang sama pasiennya, bang nanti kakinya angkat sedikit ya. Nah, kita tolong bantuan dia, bang kakinya diangkat sedikit bang. Jadi kalian untuk menahan kaki itu bukan tenaga kalian lagi. Jadi kalian bisa fokus di bidai-bidainya aja. Tapi janganlah dengar kali dosennya, ya kan? Masa orang patah kita suruh angkat kaki lagi, betul nggak? Nah, ini simulasi. Jadi harus pandai biar bidai kalian. Kan dosen tuh nggak peduli dia kalian masang kayak mana. Setelah terpasang dia akan nengok, oh jeleknya hasilnya katanya. Oh bagusnya rapinya kan gitu. Penting itunya bagi dia ya kan. Kecuali mungkin kayak dokter Dedi mungkin dia tengok, oke mana pasang bidai, lebih. Ya. Oke ya, cocok ya, lanjut. 3 main mapping lagi, selesai nih. Muskulo. Foto dulu. Iya.
Senin tuh kalian UAB pagi kan? Jam 12 udah selesai kan? Salah. Senin ya. Kalian yang kelompok 11 jam 9 malam bisa nggak kira-kira? Atau kemalaman? Betul nih. Kalau jam 9 malam. Hari Senin siap UAB. Aman kan? Aman lah ya? Berarti pertemuan ketiga Senin jam 9 malam. Jadi kalian ujian hari Kamis ya? Kamis atau Jumat ujian OSCE? Jumat Sabtu. Kalian bayangkan, Senin itu udah pertemuan 3. Ya nggak sih? Selasa bisa abang buat pertemuan 4 online. Rabu, Kamis, kalian punya waktu kosong. Ya anggaplah ya kan visit. Tapi kalau abang paksa mutar kalian lagi offline, dari kelompok 1 mutar ke 11 lagi, berarti yang sayang kelompok 11. Besoknya OSCE malamnya mereka baru masih belajar. Itu. Kalau yang kelompok 1 sampai 5 kan enak mereka, ya kan? Yang 6 ke atas ini yang sayang, kan kalian ini 6 ke atas kan? Jadi hamil 1 OSCE kalian masih belajar. Ini nantilah abang coba. Gak ada mau tanya kan? Aman ya? Langsung nih, 3 main mapping ya. Pertama, pasien, ini sering keluar juga deh. Pasien datang dengan keluhan nyeri lutut. Ini masih muskuloskeletal. Pokoknya kalau pasien datang dengan nyeri lutut, hal pertama yang kalian tengok itu adalah umur. Kalau umurnya itu sudah di atas 50 tahun, berarti itu kelainan degeneratif, usia tua. Berarti osteo, kalau usianya masih di bawah 50 tahun, maka bagi 2 lagi deh. Kalau dia post trauma olahraga, itu nama penyakitnya apa? Ada yang tahu? Cedera meniskus. Coba, adik nampak tuh sana bang kan? Nampak ya? Ya, pas itu bang bagi 2 kan. Kalau satu kelas semua 100 orang kan apa dia? Nah, kalau dia di bawah 50 tahun, nyeri lutut, tapi nggak ada cedera olahraga, tapi ada tanda-tanda infeksi. Apa contohnya? Ada demam. Oh, berarti memang infeksi lah udah. Nama penyakitnya adalah osteomyelitis. Cedera meniskus apa bagi jadi 2. Ada cedera meniskus medial, ada cedera meniskus lateral. Osteomyelitis apa bagi jadi 2. Ada osteomyelitis akut, ada osteomyelitis kronis. Sekarang kita bahas dulu satu-satu. Kita masuk pendekatan kita ke anamnesis dulu. Kan kalau di OA kriteria ACR dibilangnya apa? Kriteria ACR tahun 2009, OA itu adalah nyeri lutut yang terjadi pada usia tua disertai dengan apa? Kaku pagi hari di berapa? Di bawah 30 menit. Kemudian di mana nyerinya itu akan membaik dengan istirahat. Nah, itu aja. Untuk anamnesis usia tua nyeri lutut. Kalau dia osteomyelitis akut sama kronik, kalian cukup bedakan dari segi onset. Ini di bawah 7 hari, ini onsetnya di atas 2 bulan. Oke? Bang, untuk bedain akut sama kronik cuma dari onset? Enggak, dari foto nanti deh. Nah, tapi nanti abang ajari cara ngeklaim. Kalau untuk